lagi di Mantap Podcast, tempat kita berbagi cerita, ide, dan obrolan seru lainnya bersama aku Keisha yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. So, jangan lupa tonton sampai habis ya. Let's go, Sob! Nah teman-teman, pada kesempatan kita kali ini kita mengundang Taruni SMKN 2 Depok lagi nih. Sebenarnya beliau ini udah pernah diundang di kesempatan sebelumnya, tapi diundang lagi karena memang punya banyak prestasi. Langsung aja Dinda. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Baik. Akhir-akhir ini ada kesibukan apa sih yang kamu lakuin? Akhir-akhir ini kesibukan aku sih lagi membagi waktu ya antara kegiatan, sekolah, dan tentunya belajar. Ada nggak sih kegiatan yang kamu lakukan selain di sekolah? Tentunya ada, misalnya aku kan sekarang mengikuti kedutaan dan aku juga ikuti kegiatan dari gereja aku. Kedutaan itu kayak sebelumnya ya? Iya, betul banget. Boleh ceritain nggak? Boleh. Jadi kedutaan ini aku sebelumnya mengikuti Duta Pelajar Kreatif Indonesia Batch 4 dan sekarang aku mengikuti satu duta lagi yaitu Duta Aksi Sosial Indonesia Batch 5. Jadi di sini bedanya itu adalah kalau kita singkat aja ya, Duta Pelajar itu DPKI dan Duta Aksi ini DASI namanya. DPKI kemarin itu aku lebih ke dunia pendidikan, dunia pelajar, jadi terjun langsung nih mengolah kreativitas remaja di Indonesia. Dan sekarang Duta Aksi itu lebih ke aksinya nih, turun langsung. Misalnya kayak ada bencana alam atau teman-teman kita yang di Posyandu atau di mana itu kita turun langsung untuk membantu mereka. Seperti itu. Boleh ceritain nggak sih lebih spesifiknya gitu aksi-aksi sosial yang udah kamu lakuin sebelumnya? Oke, boleh. Jadi karena aku masih baru nih ya, jadi belum banyak terjun nih. Tapi alumni-alumni sebelumnya nih ya, itu sudah pernah terjun langsung ke kemarin sempat ada bencana alam di Sumatera. Terus yang lagi baru-baru ini yang di Cisarua yang longsor, itu kemarin dari tim Jawa Barat udah turun langsung untuk membantu dalam obat-obatan, uang tunai, pakaian, dan kita membantu anak-anak di sana untuk belajar juga. Keren banget sih. Nah, tadi kan kamu ikut berbagai macam kegiatan ya. Di sekolah kamu juga banyak kegiatannya, di luar sekolah kamu juga banyak. Di usia kita yang sekarang ini, gimana sih caranya biar kita itu pede gitu untuk meningkatkan potensi kita, Din? Gimana caranya kita pede? Tentunya itu dari kita diri sendiri. Kita tuh mau maju atau mau tetap stay di kita diri sendiri nih. Kita mau berubah atau mau melangkah lebih jauh lagi. Melihat nih dunia itu kan luas ya, penuh relasinya. Kita mau tetap stay di tempat atau aduh aku mau berubah, aku mau buka ini itu. Jadi gak hanya diam di tempat aja sih. Jadi tentunya tuh perlu dorongan diri sendiri buat lebih maju lagi ke depannya. Betul. Jangan takut untuk mencari peluang ya. Betul. Nah, dari banyaknya prestasi yang kamu dapetin, kamu boleh cerita-cerita nggak sih awal ikut ajang kedutaan ini sampai akhirnya kamu ikut terus nih, udah kedua kali kan ikut kedutaan? Awalnya itu aku bareng dua temen aku dari SMK ini juga ikut DPKI ini. Itu awalnya teman aku doang yang ikut, terus dia share poster dan aku wah kayaknya boleh nih dicoba nih, tertarik. Menambah pertemanan, menambah pelajaran dan tentunya wawasan kan. Dan syukurnya keterima dan lolos. Lalu aku tertarik lagi, waktu itu lagi iseng-iseng ya abis upload video FYP nih, Duta Aksi Sosial lagi open pembukaan member baru. Wah aku coba ikut lagi dan syukurnya lolos kayak gitu. Sebenarnya kenapa sih kamu tuh mau mencoba gitu? Kenapa kamu tertarik dengan hal kedutaan ini? Balik lagi yang aku bilang, karena aku mau keluar dari zona nyaman aku. Aku nggak mau wawasan aku cuma di sekolah aja, aku mau berdampak keluar juga. Jadi seperti itu. Oke, nah selama proses ini apa sih tantangan yang berat gitu selama mengikuti kegiatan kedutaan itu? Tantangan yang paling berat itu tentunya atur waktu. Aku cukup kewalahan tentang atur waktu itu. Dalam atur waktu bermain, belajar, sekolah, atau kegiatan cukup hektik ya, jadi cukup susah untuk atur waktunya.
tapi tentunya bisa kalau kita coba. Walaupun kita sempat keteteran nih, tapi coba diatur lagi, kita pilih kegiatan yang lebih bermanfaat atau yang biasa aja, kita harus bisa memilihnya. Nah, coba dong ceritain yang spesifik lagi nih, gimana cara kamu tadi membagi waktu kamu, karena kan kamu tadi ada kegiatan gereja juga, kedutaan juga, terus kegiatan sekolah kamu kan kita kan pulang sore juga ya? Iya. Nah, itu gimana cara kamu membagi waktunya? Caranya itu, kan kita pulang sore ya? Iya. Nah, itu dari pagi sampai sore itu aku biasanya sekolah, ngerjain tugas kejuruan. Dan kalau ada eskul dari sore ke maghrib itu aku eskul. Maghrib sampai jam malam mungkin ya, jam 10, jam 11 itu ada kegiatan lainnya di gereja, atau biasanya kan ada webinar itu ya dari duta ini. Biasanya webinarnya itu malam hari. Jadi aku mengikuti webinar itu di malam hari dan bisa mengerjakan tugas selanjutnya. Tapi pernah capek nggak sih dengan kegiatan sebanyak itu? Pernah, bahkan pernah sempat ngedrop juga. Jadi itu yang membuat aku harus berpikir lagi nih. Jangan kayak apa-apa ikut, tapi kita harus bertanggung jawab karena keteteran itu. Jadi kita harus bisa milih nih, mana nih kegiatan yang positif, yang benar-benar berdampak, tapi kita bisa atur waktu kita. Jadi nggak keganggu nih sama dunia belajar kita, dunia kejuruan kita kan. Apalagi kan jujur aku busana cukup cukup parah banget ya tugas-tugasnya. Jadi harus bisa nih membagi waktu seperti itu. Tapi ada satu titik di mana kamu tuh mikir kayak udah aja deh, nggak mau ikut eskul ini lagi, udahlah nggak mau kegiatan ini lagi. Pernah nggak sih ada di titik itu? Pernah. Kenapa? Karena anggotanya sempat ada yang tidak mendengarkan, dan sebenarnya aku terima-terima aja. Cuman kadang tuh ada satu hal yang menurut aku tuh kadang mungkin sakit hati ya. Itu hal wajar, tapi jangan menjadikan sakit hati ini tuh buat kayak udahlah gue lepas aja. Jangan, malah jadi sakit hati ini buat buktiin kalau kamu tuh bisa. Jadi jangan kena mental terus kayak diem gitu, jangan, tapi harus bangkit lagi. Malah kita membuat organisasi ini harus berkembang lagi seperti itu. Betul. Dan tahu potensi diri, tahu Iya, peluang di umur yang sekarang. Nah, dengar-dengar juga kamu ini kan aktif di Pramuka, bener gak? Betul. Dengar-dengar juga kamu aktif di kegiatan sekolah kayak Pramuka, Padus, terus Mading juga. Pernah nggak ngerasa capek atau keteteran? Karena kan dia itu tadi pulang sekolah udah sore, terus kegiatan organisasi sebanyak itu. Gimana tuh? Pernah keteteran dan pernah juga sempat dilarang sama orang tua buat udah nggak usah ikut kegiatan itu lagi. Karena sering banget nih pulang malam, apalagi kalau ada event misal 17-an atau acara apa, itu suka banget kita kan prepare gitu ya. Jadi itu memakan waktu banget. Dan bentrok itu pasti udah sering banget aku sempat bentrok. Tapi aku jadi membagi waktunya itu, misalnya jam sekian, jam 2 sampai jam 3 itu jadwal pramuka, jam 3 sampai jam 4 itu jadwal mading, jadi seperti itu. Benar-benar non-stop banget ya kegiatannya. Tapi tadi kan kamu bilang sempat dilarang orang tua. Iya. Tapi gimana sih kamu ngeyakinin orang tua kamu kalau enggak, kok nggak keteteran gitu? Buktiin aja. Buktiin. Terus kita kan butuh lawan ya di Instagram. Terus aku sering lihat kalau kamu sering upload cover-cover nyanyi. Ya. Kenapa sih kamu hobi nyanyi? Hobi nyanyi itu sebenarnya hobi yang dari kecil udah aku lakuin. Jadi dulu tuh aku suka banget nyanyi lagu-lagu India nggak jelas. Kita pasti pernah sih merasakan di fase itu. Iya, pernah dong. Terus kayak sampai sekarang tuh kayak, kayaknya nyanyi tuh enak deh. Aku coba mendalami teknik-tekniknya dan aku mau coba cover-cover gitu. Siapa tahu ada kesempatan buat ikuti lomba atau apa. Tapi kamu ngikutin kayak kelas nyanyi kah atau apa gitu? Enggak, aku belajar sendiri. Dan kamu juga aktif di gereja dan nyanyi-nyanyi di sana? Iya, betul banget. Keren sih. Ada medianya gitu untuk kamu mengembangkan hobi kamu. Nah, Dinda, setelah lulus nih, kamu ada target nggak sih akan seperti apa? Atau ada mimpi besar yang kamu kejar nggak gitu? Tentunya ada. Aku tuh pengen banget nanti setelah lulus aku bisa jadi seseorang yang menginspirasi. Kenapa? Karena aku lihat banyak banget nih remaja-remaja sekarang yang kalau ditanya soal lulus mau kemana, pasti jawabannya, aduh bingung mau kuliah apa kerja nih. Apalagi kita kan SMK ya, pasti berpatokan dengan lulus kerja gitu. Tapi aku juga sempat berpikir seperti itu, kayak aduh kemana ya nanti setelah lulus. Tapi aku pengennya sih aku kuliah dulu, memperdalam,
ilmu yang aku bisa nih yang sekarang aku dapetin aku memperdalam supaya aku tuh bisa berdampak bagi banyak orang. Jadi nggak menyia-nyiakan waktu di masa muda dan bisa berguna nanti di masa tua. Betul banget sih, di usia kita yang sekarang kan kadang suka bingung ya mau gimana, hilang arah lah gitu. Terus dengan kita sekolah SMK gini pasti banyak banget teman-teman yang kayak ini lanjut kuliah atau kerja ya, tapi kalau Dinda sendiri milih untuk kuliah. Tapi kira-kira kuliahnya apakah tetap di bidang yang sama nih? Sekarang kan kamu busana, apakah nanti kuliahnya juga berkaitan dengan desain atau gimana? Tentunya tidak. Aku rencananya mau ngambil ilmu komunikasi. Kenapa pilih ilmu komunikasi? Karena aku suka banget di bidang itu. Aku suka public speaking, aku suka buat konten juga. Jadi aku pengen lebih mengarah ke sana sih. Tapi betul sih, komunikasi itu sekarang berguna banget, public speaking juga sekarang berguna banget. Terus kenapa masuk SMK 2 milihnya busana? Kenapa? Karena terpental. Jadi awalnya aku tuh mau masuk kuliner. Karena aku lumayan ada basic juga di sana. Cuman terpental menjadi di busana. Tapi ya udah jalanin aja dulu. Kan jadinya banyak skill nih. Jadi bisa berguna nih nanti kita mau kemana nih, jadi bisa dilihat. Tapi sekarang kamu enjoy nggak sama tugas-tugas kejuruan busana yang aku dengar tuh susah banget deh? Cukup enjoy, walaupun agak misu-misu dikit lah. Kalau boleh tahu di kedutaan itu tuh bidangnya ada apa aja sih selain dua duta yang kamu ikutin sebelumnya? Banyak banget ya tentunya kedutaan itu. Seperti yang aku tahu tuh ada duta inspirasi, duta kesehatan, terus tadi tuh duta pelajar, duta aksi sosial, duta pesona juga ada. Dan banyak banget, gak bisa aku sebutin satu karena luar biasa luasnya duta ini. Tetapi selain dua duta yang sudah kamu dapatkan, kira-kira kamu minat nggak untuk mendapatkan gelar duta-duta yang lain? Sedikit minat, cuman sekarang sih aku lebih pengen fokus ke sekolah dulu ya. Apalagi bentar lagi kita kan PKL, terus kelulusan. Aku lebih pengen memperbaiki nilai aku dulu, biar nanti bisa lanjut kuliah, dan mungkin saat kuliah nanti aku bisa ikut duta. Aku sih pengennya ngincar duta inspirasi. Apa tuh kalau duta inspirasi? Duta Inspirasi Indonesia ini mirip-mirip dikit sama duta aksi sosial, tapi dia tuh bedanya lebih menginspirasi gitu. Jadi tuh kayak mungkin kita bisa bertemu dengan para pejabat-pejabat di luar sana untuk mewawancarai, atau kita bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda di luar sana. Apa ya kegiatan yang kamu tahu yang dilakukan tuh untuk menginspirasi anak-anak muda di luar sana itu? Sepertinya kayak belajar, kita ngajar, jadi kita jadi guru nih. Terus kita bisa belajar ke anak-anak kuliah juga nanti, jadi saling tukar ilmu aja gitu. Menarik sih teman-teman, boleh dicari tahu nih tentang kedutaan ini, keren-keren. Boleh banget. Nah, terakhir nih Dinda, boleh dong kasih satu pesan untuk teman-teman SMK di luar sana yang takut gitu untuk nyoba hal baru dan pengen ngejar prestasi. Boleh, pesan aku itu jangan mau lebih baik dari orang itu, tapi kamu harus bisa lebih baik dari hari kemarin. Jadi itu maksudnya adalah kamu jangan kita tuh pengen jadi si orang ini, tapi kita tuh nggak bisa memperbaiki diri kita dari hari kemarin, itu sama aja sia-sia karena kita akan menjadi hal yang sama dan ya udah dampaknya sama gitu. Kalau kita jadi hal yang beda, orang yang beda, kita tuh dampaknya juga beda, tapi tentunya dampaknya yang positif, jangan yang negatif. Tuh. Dan kita tuh kalau ngikutin orang lain tuh nggak pernah cukup, percaya deh teman-teman. Betul banget. Terus aja makanya jadi diri kita sendiri. Iya, nggak puas. Iya, nggak pernah puas kalau ngikutin orang lain, apalagi ikutin tren-tren tuh pasti nggak akan pernah puas. Jadi pokoknya kembangin aja potensi yang ada di diri kita, cari peluang yang banyak di luar sana, dan jangan pernah sia-siakan masa muda. Betul sekali. Wah, seru banget ya obrolan kita kali ini. Terima kasih buat Dinda yang udah mau berbagi pengalaman lagi di sini. Semoga dari obrolan ini teman-teman juga terinspirasi untuk jangan coba takut hal baru dan jangan takut untuk mengejar peluang yang ada di depan mata. Wah, asik banget ya. Terima kasih Dinda yang bisa diminum juga dulu. Ya, terima kasih udah datang ke sini lagi berbagi cerita inspiratifnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton podcast kita kali ini sampai habis. Sampai ketemu di Mental Podcast selanjutnya. Dadah. Minum. Alhamdulillah.
amalin aja, Mali. Emang harus kayak gitu. Cheers.